Cerita pendek Ritus Buka Tahun. Jam 00. Bongkot melangkahkan kaki memasuki gerbang tahun baru. Sementara orang-orang meniupkan trompet dengan gegap gempita, orang-orang melepaskan kembang api ke udara, bersalaman, berpelukan, atau berciuman. Mereka menyiangi malam dengan rasa haru dan gembira. Tapi wajah Bongkot justru terlihat sinis dan dingin. "Sebutkan nama," ujar penjaga pintu gerbang. "Saya Bongkot." "Siapa?" "Bongkot." "Pekerjaan?" "Koruptor." "Apa?" "Koruptor." "Astaga." "Kenapa?" "Saya telah mencatat begitu banyak koruptor yang ikut memasuki tahun baru ini. Gawat." "Apanya yang gawat?" Suara Bongkot penasaran. "Jangan pura-pura, Bung. Tahun lalu saja negara sudah dibikin bangkrut oleh para koruptor. Mereka dari kelas kambing sampai pejabat tinggi asik mengorupsi uang negara, mengorupsi waktu hingga kepercayaan rakyat. Akibatnya, Bung sendiri tahu toh, krisis ekonomi merajalela, dunia politik kacau, dan hukum menjadi barang dagangan. Konon pula di tahun baru ini, jumlah koruptor makin meningkat, dari yang profesional sampai kaum amatiran dan pemula. Bung bisa bayangkan itu. Lantas, kenapa kamu biarkan mereka ikut memasuki tahun baru ini?" "Disitulah ironisnya, Bung. Saya hanya ditugaskan mencatat, bukan mencekal. Jadi, saya hanya bisa prihatin. Dan keprihatinan itulah yang menjadi bahan laporan saya setiap tahunnya." "Kepada siapa kamu laporan?" "Itu rahasia, Bung. Yang jelas kepada atasan saya." "Kamu Pamswakarsa?" "Oh, bukan. Barangkali Ratih atau Kamrat?" Bukan. "Lalu kenapa atasan kamu tidak jelas?" "Atasan saya jelas, Bung. Hanya harus dirahasiakan," tegas penjaga pintu gerbang. Bongkot mengangguk-anggukkan kepala, mengeluarkan rokok dari saku jaketnya, menyalakan dan menghisapnya dalam-dalam. "Rokok?" Bongkot menawarkan penjaga pintu gerbang. "Oh, maaf, saya tidak boleh menerima suap." "Kamu bilang ini suap? Kenapa tidak? Kalau dengan sebatang rokok kemudian Bung minta kemudahan, dan saya sudah biasa menghadapi hal-hal serupa ini." Bongkot tersenyum sinis. Penjaga pintu gerbang mengernyitkan kening. Lama penjaga itu memandangi wajah Bongkot yang asik menikmati rokoknya. "Astaga, sekarang saya baru ingat," ucap penjaga pintu gerbang kemudian. "Bung yang beberapa tahun lalu melintasi batas tahun ini sebagai tikus, betul kan?" "Ya." "Lalu tahun-tahun berikutnya Bung menjelmakan diri sebagai bunglon, ular, anjing, serigala, babi, dan buaya. Dan tahun kemarin sebagai macan, betul kan?" "Ya." "Bung juga yang pernah jadi kulkas, televisi, handphone, laserdisc, kepala bola, kompor gas, dolar, dan betul kan?" "Ya." "Bung ini kan pejabat, pengusaha, konglomerat, bos besar, betul kan?" "Ya." "Orang sakti Bung ini, kenapa tadi bilang koruptor?" "Apa bedanya? Sebagai apapun saya, korupsi sudah menjadi hobi. Jadi untuk apa saya katakan profesi saya, kalau ternyata saya hanyalah seorang koruptor, seorang bajingan?" "Ah, jangan berkata begitu, Bung. Bagaimanapun Bung orang besar di sini. Maafkan kelancangan saya tadi. Dan silakan Bung ingin memasuki tahun baru. Silakan, Bung. Siapa tahu peluang Bung bertambah besar menangguh keuntungan. Saya doakan Bung bisa masuk dalam bursa calon presiden."
tutur penjaga pintu gerbang dengan gaya feodal, tapi Bongkot hanya bergeming. "Apa enaknya jadi presiden?" Suara Bongkot perlahan. "Saya tidak tertarik. Tapi kalau memang rakyat menghendaki, maksud saya orang-orang semacam kamu menghendaki, tentu saya tidak menolak." "Betul, Bung. Walaupun saya cuma bisa bantu doa, tapi saya yakin orang seperti Bung, di samping banyak relasi, pastilah banyak juga pendukungnya. Soalnya, selama puluhan tahun, Bung telah membangun menara yang sekarang begitu populer. Maaf, kalau boleh saya katakan, itu menara KKN." "Apa?" tanya Bongkot dengan suara meninggi. Bukankah saya sudah minta maaf, Bung? Sebetulnya, saya hanya ingin mengatakan bahwa Bung berhasil membangun suatu monumen budaya yang megah dan memesona," ucap penjaga pintu gerbang kikuk. Bongkot menahan geram. "Kamu sudah bosan menjaga pintu gerbang ini?" Penjaga pintu gerbang terlihat serba salah, tapi kemudian ia mencoba menenangkan suasana. "Sekali lagi maaf, Bung. Silahkan melanjutkan perjalanan. Bung dapat prioritas, dan saya berjanji merahasiakan identitas Bung yang sebenarnya." Bongkot sejenak memandangi sang penjaga. Tak lama terdengar petasan meledak di udara. Bongkot berjalan meninggalkan penjaga pintu gerbang itu. Ia melangkahkan kaki ke depan dan terus ke depan, hingga di suatu tempat ia dengar gemuruh dari belakang. Tampak segerombolan kelinci berlari kencang melintasi dirinya. "Kelinci! Tangkap kelinci!" Suara pengejar dari belakang. Tapi anehnya, yang mengejar itu pun ternyata sekawanan kelinci. "Ada apa?" pikir Bongkot. Kelinci mengejar kelinci. Bongkot coba menduga-duga, namun ia dibuat terkejut oleh pemandangan yang dilihatnya kemudian. Kota yang baru saja dimasukinya penuh dengan kelinci. Di jalan-jalan, di pasar-pasar, supermarket-supermarket, di taman-taman, sampai ke puncak gedung-gedung bertingkat dan rumah-rumah penduduk. Kelinci-kelinci itu berkeliaran seenaknya. "Apakah saya bermimpi?" Bongkot membatin. Tapi kembali ia terkejut. Seekor kelinci seketika berdiri di sampingnya. "Apalah artinya bermimpi atau tidak bermimpi, Bung? Yang jelas, kita bersama sedang menghadapi kenyataan serupa ini." "Kenyataan yang mana?" tanya Bongkot tidak mengerti. "Ya, kenyataan ini. Di sini, sekarang kita seperti memandang sampul sebuah buku, untuk kemudian membuka lembar demi lembar halamannya. Tapi setiap lembar yang belum terbuka adalah rahasia yang tidak terperikan, adalah misteri semesta yang penuh keajaiban. Kecuali atas kehendaknya, tidak seorang pun bisa memastikan." Selesai ucapan sang kelinci itu, Bongkot merasakan keanehan. Ia merasakan telinganya memanjang, seluruh tubuhnya berbulu putih. "Astaga, apakah saya juga berubah menjadi kelinci?" Suara Bongkot was-was. "Betul, sekarang kamu juga kelinci," jawab kelinci di samping Bongkot. "Tobat! Apakah ini kutukan bagi dosa-dosa saya?" tanya Bongkot lagi. Tapi kelinci di samping Bongkot tidak menjawab. Cuma matanya yang bening menatap kejauhan, menatap tahun-tahun yang telah berlalu. "Lihat ke sana, Bung," pinta kelinci di samping Bongkot. "Tahun-tahun di mana kamu menjadi tikus, anjing, babi, buaya, macan, dan kamu telah membuat perbedaan yang tipis antara kebenaran dan pembenaran, di mana setiap orang bisa tiba-tiba menjadi salah atau tiba-tiba menjadi benar, tergantung dari mana logika hukum yang kamu bikin ingin mengatakan dengan perangkat argumentasi. Kamu telah mencincang-cincang hak asasi manusia, hingga idealisme menjadi barang mewah,
kamu telah mengelincikan begitu banyak orang dari Aceh, Lampung, Tanjung Priuk, Sampang, Banyuwangi, hingga tragedi 27 Juli, tragedi 13 Mei, tragedi Semanggi, dan penculikan para aktivis demokrasi. Kamu ingat, peristiwa-peristiwa itu adalah karma yang menunggu-nunggumu dalam perhelatan besar Baratayuda. Ungkap kelinci di samping Bongkot. Oh, Bongkot menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menjerit histeris, "Tobat! Tahun-tahun yang telah kugaris dengan darah, tahun-tahun yang telah kuganyang dengan serakah, perutku buncit dengan peri kebinatangan. Sekarang aku benar-benar jadi binatang." Oh, suara Bongkot mendesak. Pelan-pelan ia membuka wajah. Namun, betapa terperanjat ia. Gerombolan kelinci yang berkeliaran seenaknya itu tiba-tiba telah berubah menjadi macan, babi, anjing, serigala, buaya, pistol, senapan, golok, pisau, dan senjata tajam lainnya. Lalu terdengar teriakan, "Kelinci! Tangkap kelinci!" Bongkot kalap. Serta merta ia melompat. "Tobat! Tobat! Tuhan, apakah ini padang Kurusetra? Tobat! Tobat!" Bongkot berlari tunggang langgang. Takut, begitu takut. Ia merasa ngeri membayangkan jika dia tertangkap dan dirobek-robek oleh jutaan binatang dan senjata tajam. Maka ia terus berlari, napasnya tersengal-sengal. "Kelinci! Tangkap kelinci!" Terdengar suara kawanan binatang buas dan senjata-senjata tajam itu mengejarnya. Bongkot berlari makin kencang. Sementara orang-orang meniupkan trompet dengan gegap gempita. Orang-orang melepaskan kembang api ke udara, bersalaman, berpelukan, atau berciuman. Mereka merayakan tahun baru tepat pada jam 00.